Om Swastiastu. Desa Sanakau yang dikenal akan keindahan alam dan budayanya, kini menghadapi tantangan yang serius, yaitu sampah. Masalah ini bukan sekedar soal kebersihan, tapi juga mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat. Pada suatu hari, dilakukanlah program kerja dari mahasiswa KKN tematik Universitas Hindu Indonesia, yaitu memonitoring ke salah satu rumah warga. Dan terjadilah sedikit masalah dalam kegiatan tersebut. Halo guys, kita dari KKN. Kita akan melaksanakan survei ke rumah warga untuk mengecek apakah warga sudah memilah atau belum. Itu ada ibu-ibu loh yang bawa sampah. Mari kita cek yuk. Oh iya, apakah dia sudah memilah apa belum? Oh iya, Oke. benar. Permisi Bu, kami dari KKN UNPI mau melaksanakan sosialisasi tentang sampah. Boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Maaf Ibu, tadi saya lihat Ibu buang sampah masih sembarangan, masih kecampur Ibu, dari organik, non-organik sama residunya masih kecampur. Ke depannya tolong ini dipisah Ibu, yang organik aja, yang residu aja, yang non-organik aja Ibu. Aduh, saya tuh udah bayar iuran sampah. Ngapain saya disuruh milah sampah lagi? Maaf Bu, bayar iuran itu cuma untuk biaya pengangkutan sama pengelolaan sampah aja, bukan buat petugas buat milih-milih sampah yang ada. Ya itu kan emang tugas mereka itu digaji. Ngapain saya disuruh kerja 2 kali? Bu, bukannya kerja 2 kali ya. Ini loh kesadaran kita sebagai warga. Petugas pemilahnya itu susah karena sampahnya ibu itu dijadikan satu, padahal pengelolaannya itu beda-beda Bu. Tapi tetap aja rasanya nggak adil. Satu sibuk kerja, mana sempat mikir-mikir soal sampah. Baik Bu, saya ngerti Ibu sibuk kerja, tapi milah sampah tuh gak sampai ngabisin waktu berapa menit Bu. Dan dampaknya sangat besar. Sampah organik bisa jadikan kompos, dan sampah plastik bisa dijadikan daur ulang. Kalau Ibu campur, bakal menimbulkan pencemaran. Betul Bu, dan itu bisa bantu desa kita biar lebih bersih juga. Kita juga bisa hemat untuk biaya pengelolaannya. Ibunya bayar itu bukan cuma untuk buang sampah, tapi juga ikut untuk menjaga lingkungan di desa Sanakau. Apalagi desa ini terkenal dengan wisatanya. Ya udah deh, maaf ya tadi saya agak ngomel-ngomel dikit. Mungkin karena pikiran saya itu pendek. Ya Bu, intinya Ibu harus memilah sampah sesuai dengan kategorinya supaya desa Sanakau itu tetap bersih dan asri. Baik, terima kasih ya. Mulai sekarang saya akan memilah sampah dari rumah biar bersih dan berberes dan biar asri. Ya Bu. Ya Bu, kalau gitu kita pamit ya. Ya, makasih ya. Nah, sudah lihat kan cuplikan tadi? Sekarang ayo kita sama-sama mendengar dan belajar tentang macam-macam sampah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sampah organik. Sampah organik yang berasal dari makhluk hidup, tumbuhan, dan hewani. Sampah organik sangat mudah terurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Adapun 2 jenis sampah organik, yaitu sampah organik kering dan sampah organik basah. Di sini saya akan menjelaskan sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah yang mudah terurai dan mengandung kadar air yang sangat tinggi. Contohnya seperti buah-buahan, sisa sayuran, tulang, dan sisa limbah dapur lainnya. Nah, berikutnya ada sampah organik kering. Yaitu sampah organik kering tidak gampang membusuk dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti dedaun kering, ranting pohon, dan serbuk-serbuk kayu. Karakteristik dari sampah organik kering ini yaitu memiliki kadar air yang sangat rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan pupuk kompos. Yang pertama, siapkan bahan organik, contohnya seperti sisa makanan dapur, daun kering, dan sisa kotoran hewan. Yang kedua, cacah bahan, potong kecil-kecil agar mudah terurai. Yang ketiga, tumpuk secara berlapis. Susun sampah kering dan sampah basah secara bergantian. Yang keempat, jaga kelembapan. Jika kering, siram dan jangan sampai becek. Yang kelima, aduk rata. Aduk 1-2 minggu agar mempercepat proses pengomposan. Yang keenam, tunggu matang. Pupuk siap 1-3 bulan, berwarna coklat tua dan berbau tanah. Sekarang, ayo kita masuk ke sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa terurai secara alami oleh mikroorganisme, di mana sampah ini berasal dari produk buatan manusia yang mendaur ulang atau menguraikannya memerlukan proses yang cukup lama. Nah, berikutnya adalah beberapa contoh sampah anorganik, yaitu yang seperti botol plastik, botol kaca, kaleng bekas. Sampah-sampah ini umumnya sulit terurai, sehingga jika tidak
didaur ulang, maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Baik, selanjutnya mengenai daur ulang atau recycling, di mana sampah anorganik seperti plastik, kaca, logam dapat diolah menjadi bahan baru. Contohnya, botol plastik dapat diolah menjadi bahan pembuatan tas atau kain polyester. Reduce adalah penggunaan barang sekali dipakai di mana tas plastik yang diganti dengan tas kain belanja. Kemudian ada reuse di mana memanfaatkan barang anorganik seperti botol kaca yang dijadikan vas bunga. Sampah residu adalah sampah yang tersisa setelah pemilahan dan pengolahan dari sampah organik dan sampah anorganik. Sampah residu biasanya tidak dapat diolah kembali atau didaur ulang dengan mudah, sehingga menjadi limbah akhir yang harus dikelola secara khusus agar tidak mencemari lingkungan. Nah, di sini saya akan melanjutkan jenis contoh sampah residu. Yang pertama ada masker, yang kedua ada pembalut, yang ketiga ada sikat gigi bekas. Nah, jenis sampah ini biasanya harus dibawa langsung ke TPA karena susah didaur ulang. Nah, di sini saya akan melanjutkan ciri-ciri dari sampah residu. Yaitu ada dua. Yang pertama itu sampah susah diurai secara alami. Nah, yang kedua, sampah itu susah diolah kembali atau digunakan kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sampah B3. Sampah B3 singkatan dari sampah bahan berbahaya dan beracun. Ini adalah jenis sampah yang berbahan zat kimia atau material yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh bahan dari B3. Yang pertama ada seperti alat medis, itu seperti suntikan, perban, dan alat medis lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penanggulangan untuk sampah B3. Yang pertama adalah pilah sampah. Pilahlah sampah B3 dari awal. Yang kedua adalah dengan cara memberi label pada wadah pembungkus sampah B3. Yang ketiga adalah simpan sampah B3 di tempat yang aman atau gunakan fasilitas yang tersedia atau beri kepada pengelola sampah B3 tersebut. Demikianlah film pendek karya mahasiswa KKN Tematik Universitas Hindu Indonesia mengangkat kisah nyata tentang bagaimana sampah mengancam pesona Sanur Kau dan mengajak masyarakat untuk tetap memilah sampah.